di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yesaya 44:24, Akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dari kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini tantangan dari Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 45, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di sini Yesus belum ada. Yesus di sini belum ada. Lalu kemudian terkait dengan roh. Roh itu adalah makhluk. Tidak ada data di kitab manapun di atas muka bumi ini, kecuali ajaran pagan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu roh. Roh itu adalah ciptaan, roh itu makhluk. Roh yang ada pada diri manusia adalah makhluk, roh yang ada pada iblis adalah makhluk, roh yang ada pada malaikat adalah makhluk. Apapun itu yang namanya roh pasti makhluk. Apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti antara Tuhan dan roh itu ada dua keadaan yang berbeda. Satu makhluk, satu khalik. Nah, di antara Islam dan Kristen ada satu penyembah makhluk, yaitu Kristen. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Kristen itu adalah penyembah roh. Makanya kemudian gereja itu mengambil upaya sedemikian rupa supaya Yesus itu bisa jadi Tuhan. Kalau jasadnya gagal mereka ajarkan Tuhan, maka dia lari kepada rohnya. Kalau rohnya juga terbukti bukan Tuhan, dia nanti kemana? Anda tidak paham, karena pada diri Anda tidak ada Roh Kudus. Itu solusi terakhir. Nah, oke. Kembali kita lihat apa yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Kristen untuk mendekati apa yang mereka imani. Di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman ini terlontar dari mana? Firman ini terlontar dari Tuhan. Keluar dari Tuhan. Berarti Tuhan ketika kemudian ingin membuat Maria hamil dan mengandung sesuatu dalam perutnya, Tuhan berfirman. Firman kemudian disampaikan oleh Gabriel. Gabriel kemudian sampai kepada manusia perawan bernama Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Hamil. Makanya Yesus dikatakan berasal dari firman. Ya, kalimatuhu waruhullah. Nah, itu dia. Maka salah kemudian ketika dikatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, secanggih apapun otak manusia, sehebat apapun ilmu plesetan yang dia punya, segila apapun dia mengakal-akali, Yesus tidak pernah bisa dirubah menjadi bukan manusia sampai kapanpun. Ibrani 13:8, Yesus sama aja kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus tetaplah manusia. Demikian, silakan yang lain. Jawab tuh Angel tuh, tanggapi omongan Bang Juma. Jangan login Angel. Lagi nyari data Bunda. Lagi nyari data. Oke. Dan terkait ya proses lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Nah, kita melihat juga di posisi ini bagaimana proses lahirnya Isa Al-Masih. Nah, dikatakan dia adalah melalui firman ya, Bang Juma ya. Siap. Nah, firman. Kita harus tahu juga firman itu apa artinya. Kalem Allah ya kan, perkataan Allah ya kan. Iya. Nah, kalem itu artinya firman, kalimatullah itu artinya firman, perkataan yang tidak salah, tidak ada makna yang lebih besar dari sekedar perkataan toh.
firman Allah itu keluar dari diri Allah. Kita melihat juga proses penciptaan, bagaimana dia melakukan proses penciptaan itu dengan cara apa? Firman, dengan cara berbicara toh, kun fayakun maka jadilah. Iya. Nah, bukan hanya sekedar kata-kata semata-mata seperti kayak manusia ya. Manusia kalau berbicara setelah itu hilang. Tapi kalau tapi kalau firman Allah tidak seperti itu. Allah sendiri yang meniupkan ruhnya. Allah sendiri yang membentuk ruhnya di dalam tubuh Isa. Nah, kita tahu waktu penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk kosong ya kan. Roh Allah, roh di situ sudah mulai ada. Roh Allah melayang-layang toh. Roh Allah inilah yang menjaga bumi ini supaya tidak terjadi peperangan toh, atau tidak terjadi apa itu ya namanya. Nah, Allah sendiri yang meniupkan ruhnya, sama seperti Isa, dia kan lahirnya dia kan firman, dan ruhnya itu ditiupkan ya, bukan dibentuk, ditiup, dihembuskan gitu di dalam rahimnya Maryam. Nah, dan yang ditiup itu bukan malaikat tapi roh Allah. Menurut di sini Isa diciptakan, menurut Bang Juma tadi Isa diciptakan ya. Kata diciptakan ini sebenarnya bukan berbicara bahwa Isa itu sebuah produk ya, tapi sebenarnya Isa itu bukan sekedar ciptaan, tapi dia pencipta. Dari mana kita tahu? Dari Yahya 1 ayat 1. Itu dia Bang Juma. Sekian dari saya Bang. Oke, baik. Kita menghargai ya pendapat saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika kita berbicara mengenai kitabnya teman kita Yahudi, dalam hal ini adalah kitab Kejadian. Kalau kita melihat di dalam penjabaran yang ada, bahwasanya Ruah Elohim itu bukan berarti pribadi Tuhan. Ruah Elohim itu artinya adalah ruh ciptaan Tuhan. Sama seperti ketika dikatakan Adam Elohim, manusia Tuhan. Bukan berarti manusia itu adalah Tuhan atau Tuhan itu adalah manusia. Tetapi Adam Elohim artinya manusia ciptaan Tuhan atau manusia milik Tuhan. Ruah Elohim artinya manusia roh milik Tuhan atau roh kepunyaan Tuhan atau roh ciptaan Tuhan. Nah, sama ketika Tuhan berkata Bait Elohim, rumah Tuhan, bukan berarti rumah itu adalah Tuhan. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi adalah ciptaan Tuhan. Mari kita lihat. Ruah Elohim juga tertulis di dalam Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih ada dalam lubang hidungku. Di dalam bahasa Ibrani itu sama. Ruah Elohim sama dengan yang ada di dalam Kejadian 1 nomor 2. Sama-sama ruah Elohim. Ruah Elohim yang ada di kitab Kejadian melayang-layang di atas permukaan air. Ruah Elohim yang ada di Ayub 27 nomor 3 ada di dalam lubang hidung Ayub. Kalau ruah Elohim artinya Tuhan adalah roh yang melayang di atas permukaan air, maka ruah Elohim yang ada di dalam kitab Ayub adalah Tuhan yang mutar-mutar di dalam lubang hidung Ayub. Apakah demikian? Apakah Tuhan keluar masuk dari lubang hidung? Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Maka konsep yang benar adalah konsep yang dihasilkan dari filter pengajaran Yahudi terhadap kitab mereka. Ruah Elohim artinya unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan, untuk memberikan keberlangsungan hidup di alam semesta. Apa itu? Oksigen H2O atau udara. Maka udara
ini dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru tepat. Oksigen udara yang keluar masuk di lubang hidung daripada Ayub itu baru tepat. Bukan Tuhan yang melayang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita lihat di dalam kitab Kejadian ada disebut air, samudra. Kalau kita cari datanya, di mana Tuhan menciptakan air, kita tidak akan pernah menemukan itu. Pada mulanya Tuhan menciptakan air itu di mana tertulis? Tidak akan pernah kita temukan. Silakan Anda cari. Tapi kok tiba-tiba ada air? Ya, karena Allah di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah tidak perlu menerangkan kami ciptakan air, kami ciptakan ini, kami ciptakan itu, kami ciptakan ini. Enggak perlu. Tuhan hanya mengatakan penciptaan 6 periode, 6 masa. Begitu juga dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Ketika dikatakan di Yesaya 44:24 bahwa asakol artinya aku yang menciptakan segala sesuatu, Allah tidak perlu menjabarkan aku ciptakan air, aku ciptakan samudra, aku ciptakan tanah. Enggak perlu. Gak perlu. Jadi ketika Tuhan mengatakan dia menciptakan segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kulla syai', segala sesuatu dia ciptakan. Di dalam kitabnya Yahudi juga mengatakan hal yang sama, asaqot, segala sesuatu. Nah, untuk itulah pemahaman yang benar adalah yang melayang di atas permukaan air, yang ada di dalam hidung Ayub, itu adalah oksigen, udara yang dibutuhkan oleh makhluk untuk hidup. Makanya segala sesuatunya itu Tuhan kasih roh. Yesus mau dihidupkan, ditiupkan roh. Yesus tanpa ditiupkan roh mati. Atau Yesus dicabut rohnya, mati dia, jadi mayat. Oleh karena itu dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang membutuhkan roh untuk hidup, dia makhluk. Yesus butuh roh untuk hidup, ya dia makhluk, tanpa roh mati dia. Nah, apakah kemudian roh ini adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Roh itu adalah satu unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Contoh Matius 4 nomor 4, atau Zakaria 12 nomor 1, atau Ayub 27 nomor 3. Bagaimana kemudian Tuhan menghidupkan Ayub? Tuhan kemudian memberikan ruah Elohim di dalam hidupnya, di dalam hidungnya. Sama seperti Anda, ada ruah Elohim di dalam hidung Anda, sehingga Anda bisa keluar masuk udara. Kalau ruah Elohim tidak ada pada diri Anda, mati Anda. Mati Anda. Kalau Yesus Tuhan karena pada dirinya ada ruah Elohim, maka Anda juga adalah Tuhan. Karena di dalam diri Anda juga kepenuhan ruah Elohim. Silakan. Oke, kita harus tahu juga ya, di dalam bagaimana Allah di dalam waktu dia menciptakan, dia di situ ada Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Rohnya semua ini berperan ya. Waktu dia menciptakan manusia di Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 waktu Allah menciptakan atau membentuk manusia Adam dari debu tanah, dan disitulah Allah meniupkan ruhnya, sama seperti di apalah pokoknya itu ada persamaannya juga di Quran juga. Nah, jadi itu tidak boleh dipisahkan, Allah, firman dan ruhnya ya, itu satu. Kalau kita ada salah satu menghilangkan satu bagian pribadi Tuhan Allah, itu sama aja kita merusak penciptaan dia toh. Nah, mengenai roh ini, Isa itu di dalam tubuhnya adalah roh Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu, tanpa dia tidak segala sesuatu pun tidak akan terjadi. Yohanes 1 ayat 1. Dan di Kejadian 1 yang berbunyi juga, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tiga-tiganya sudah ada, Allah, firman, dan roh Allah. Di dalam penciptaan, dia itu pelaksana atau eksekutor penciptaan. Allah itu bersama-sama dengan firman-Nya dan rohnya. Ketika mencipta, sang firmanlah berperan menciptakan firman.
berperan mencipta. Firman itu bagian dari dirinya, sama seperti yang tadi saya katakan, ada Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Firman itu bagian dari dirinya, bukan ciptaannya. Penguasa ciptaan Allah, segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak bukan penguasa buatan Allah. Nah, jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi itu ya dengan cara firman ya. Kalau yang Elohim, kata Allah itu ya Elohim itu di pertama kali di kitab Taurat, Zabur dan Injil ditulis bahwa Ibrani menuliskan kata Elohim. Elohim itu dari sejak Musa menulis kitab itu, kemudian bangsa Arab menyebutkan bukan Elohim tapi Allah. Elohim itu adalah ada penambahan imnya ya di belakang ya. Ada penambahan imnya. Ada penambahan imnya. Artinya jamak, lebih dari satu. Inilah yang selama ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita ya kan. Jamak lebih dari satu, tapi kalau Eloha atau Allah tidak menggambarkan bentuk jamak. Tapi dari sejak kitab Taurat dituliskan, Elohim sudah ada di situ. Kata Elohim sudah dipakai oleh Musa. Ya, itu dari saya penambahannya, Bang Juma. Oke, baik. Betul. Entar. Ya, lanjut. Waktu manusia diciptakan. Nah, betul yang Abang bilang itu. Manusia tanpa roh Allah di dalam tubuhnya itu sama aja mayat hidup. Saya setuju sama Abang Juma. Pas itu yang Abang bilang. Itu dari saya. Oke, baik. Mohon izin teman-teman ya. Jadi gini saudara, kita harus membedakan antara yang hidup dengan yang maha hidup. Kita harus bedakan itu. Mana yang kemudian Hayyul Qayyum, mana yang hanya membutuhkan hayat hidup. Di dalam kitabnya orang Yahudi pun diterangkan bahwa Tuhanlah yang menghidupkan, yang maha menghidupkan. Jadi Tuhan itu tidak hidup. Ini dipahami dulu. Tuhan itu tidak hidup. Lalu bagaimana? Tuhan itu maha hidup. Makanya Tuhan itu tidak mati. Karena dia, sang Tuhan itu maha hidup. Bukan hidup Tuhan itu. Yang disebut hidup adalah makhluk. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena makhluk hidup bisa hidup karena ada unsur yang kemudian diberikan oleh yang maha hidup kepada makhluk tersebut. Apa itu? Ruah, semangat, spirit, pneuma, ruh. Itu jelas itu. Jadi teman-teman Kristen juga harus belajar untuk membedakan antara hidup dan maha hidup. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu hidup, berarti Tuhan itu juga bernapas dong. Kalau dia kemudian tidak bernapas, mati dong Tuhan itu. Oh bukan, Tuhan itu maha hidup, Hayyul Qayyum, maha hidup. Berarti dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Yesus maha hidup? Nehi, tidak. Yesus itu dimatikan dia. Makanya ketika dikatakan di dalam Yesaya 57 nomor 15, akulah Tuhan subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang bersemayam, bertahta di atas arasy, yang maha suci. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, a'la. Aku bersemayam dan di tempat suciku, ya. Tidak ada kemudian yang bisa menghidupkan dan mematikan selain aku. Yesus dimatikan, atanasia. Tuhan itu atanasia. Tuhan itu tidak dapat disentuh kematian. Yesus disentuh. Kenapa? Karena dia punya roh. Segala sesuatu yang punya roh pasti mendapatkan kematian. Tidak bisa tidak. Sementara Tuhan adalah pemilik roh, pemilik air, pemilik udara, pemilik tanah, pemilik alam semesta. Roh itu hanya bagian dari satu komponen yang dibutuhkan untuk hidup. Percuma manusia itu punya roh,
kalau tidak ada air. Percuma manusia itu punya air kalau tidak punya roh, kalau tidak punya tanah. Percuma. Jadi komponen inilah yang kemudian Tuhan jadikan sebagai dasar penciptaan. Itu dipahami dulu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu maha hidup. Dia tidak hidup tapi maha hidup. Bedakan, belajar untuk mengetahui hidup dan maha hidup itu beda. Hayyul Qayyum dengan hayat itu beda. Hayat itu tataran makhluk. Kalau dia tidak ada roh, mampus. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup. Sebab Tuhan bukan makhluk, dia Khalik. Maha hidup Tuhan itu. Dia tidak membutuhkan makhluk untuk hidup. Sementara makhluk butuh makhluk untuk hidup. Yesus butuh makan, Yesus butuh pakaian, Yesus butuh minum, Yesus butuh jasad, Yesus butuh roh. Tanpa itu semua, Yesus adalah ketiadaan. Yesus adalah ketiadaan. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi mustahil ketiadaan, karena dialah yang ada dan akan selalu ada. Qadim, kekal dia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kita belajar dulu, belajar untuk kemudian bagaimana cara yang kita mengetahui bahwa aspek yang ada pada diri Yesus itu, roh maupun jasadnya, pengetahuannya, mujizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semua adalah tataran makhluk. Tidak ada unsur ketuhanan di situ kecuali sumber. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Rohku datang menjadi roh Yesus, jasadku datang menjadi roh jasad Yesus. Itu bukan atas kehendakku. Poin yang kedua, sedikit lagi teman-teman. Ketika kita melihat tentang roh, kita lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3, apa yang Tuhan terangkan di situ. Ini kitabnya Yahudi loh, kitab netral, bukan punya Islam, bukan punya Kristen. Harusnya kita belajar di situ. Tuhan mengatakan ruah ani, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku berarti Tuhan punya roh. Ya, betul. Tuhan punya roh. Bang Suma punya mobil, bukan berarti Bang Suma adalah mobil. Bang Suma punya rumah, bukan berarti Bang Suma adalah rumah. Tuhan punya roh, bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Rohku, kata Tuhan, tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Betul. Ada masa di mana Tuhan mengambil rohnya, mengambil kepunyaannya, mengambil miliknya. Tetapi Tuhan bukan roh, karena roh itu tatanan makhluk. Kita lihat ajaran animisme. Kenapa ajaran mereka, kepercayaan mereka disebut animisme, anima? Kenapa? Karena mereka menyembah roh. Anima itu roh artinya, artinya kepercayaan. Berarti animisme adalah kepercayaan, penyembahan terhadap roh. Kristen kalau menyembah roh jatuhnya kepada animisme. Itu harus dipahami. Kemudian yang paling terakhir, ketika saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu roh, kita semua punya roh dan seterusnya dan seterusnya, Allah tidak bisa kemudian menghidupkan sesuatu. Tuhan itu tidak bisa dipisahkan antara satu unsur. Salah kita, keliru kita. Tuhan itu maha ada, Tuhan tidak butuh makhluk, Tuhan itu maha hidup. Hanya manusia yang butuh roh, hanya manusia yang butuh jasad, hanya manusia yang butuh yang lain. Tuhan tidak. Makanya dia disebut maha hidup, Hayyul Qayyum. Anda mengatakan ada firman di sana, ada roh di sana, dan ada hakikat. Tidak. Apa yang saudara sebutkan itu adalah unsur makhluk. Yang bukan makhluk adalah dia. Yod, he, faf, he, yahuwahu. Dia yang adalah dia. Itu. Jadi kalau di Al-Quran jelas dikatakan Allah la ilaha illahu. Jadi kata hu di situ merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Dan dia tidak membutuhkan unsur makhluk untuk hidup. Bedakan antara maha hidup dan hidup. Demikian. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Bang Angel masih di situ, Bang? Yo Bu, yo. Oke. Izin Bang Zuma, saya tambahkan sedikit untuk Bang Angel yang Silakan Ukhti. baik.
Saya bacakan surat Ali Imran ayat 59-nya buat Bang Angel ya. Karena dari tadi memang memang sedikit memaksa ini ya untuk ke Nabi Isa ini atau Yesus ya Bang Angel ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Sama ya, sama. Dia menciptakan, Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kita sepakat ya Bang Angel ya sekarang ya, untuk urusan Yesus di sisi Allah itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam, tidak berbeda. Sebagaimana yang abang pikirkan, yang tadi memaksakan kehendak abang bahwa Yesus adalah roh, Yesus adalah bla bla bla, tidak ada ya. Kita sudah sepakat itu ya. Si Yesus atau Isa itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam, yaitu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, silahkan yang lain. Akhi, abang udah waktu, silahkan. Bunda Rahma. Aku lagi di jalan ini. Masya Allah. Subhanallah. Silakan. Iya. Lanjut abang deh. Biar ditanggapi dulu saudara kita. Oh iya, silahkan Bang Angel. Tunggu. Wah, terkait yang tadi Bang Juma bilang ya. Iya. Allah maha hidup toh. Oke, saya setuju Allah maha hidup. Oke, di dalam setiap tubuh manusia ada roh ya kan Bang ya? Betul kan? Betul. Nah, berarti rohnya itu maha hidup juga toh. Tanpa ada roh berarti kita makhluk mati ya. Istilahnya mayat mati ya. Tanpa ada roh ya. Nah, saya setuju juga Yesus butuh makan dan butuh minum. Nah, dia waktu dia di dunia, dia memang manusia, tetapi dia memiliki keilahian. Nah, di dalam dia itu kan ada roh, sama seperti waktu manusia diciptakan, ditiupkan, dihembuskan, napas hidup. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada ruh Allah. Dan ruh Allah inilah yang menggerakkan tubuh manusia. Dan setiap di dalam manusia itu tidak selama-lamanya roh itu tinggal ya kan Bang kan? Saya setuju. Oke, berarti setiap manusia itu harus mati ya Bang ya? Siap. Bang Juma ya? Iya. Nah, berarti sama seperti Isa Al-Masih harus mati. Iya. Iya kan? Berarti Isa Al-Masih mati dong Bang ya? Ya lanjut aja Bang, lanjut aja dulu. Iya. Nah, waktu Isa diciptakan itu ya Bu siapa nih? Yang tadi Al-Maidah ayat 99. Oke. Kita lihat proses waktu lahirnya Isa Al-Masih ya. Dia bagaimana tar sebentar ya. Aduh. Tunggu ya. Mana ini? Itu ya. Sekalian ambil minum Bang Enggal. Sekalian ambil minum. Apa nak buat Sandal dulu. Coba. Ya sambil minum lah. Muncul sudah gambar. Kalau sudah muncul gambarnya Bang Paulo apa selesai ini. Gambar sakit kepala sudah. Iya. Nah, aku pun nggak berani mentafsirkan ini, yang
Yang ibu bilang ya, yang di Ali ayat 45 ya bang. Ya bu ya. Yang di Ali Tanggapi Bang Suma. Hilang suara ya? daripada namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, proses lahirnya dia, ayat 47, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh. Nah, Isa Al-Masih itu proses lahirnya dia melalui kalimatullah, kun fayakun, maka jadilah ya. Nah, lalu Sinyalnya merah, Bang. blokir itu Indonesia berapa tadi yang ditiupkan rohnya? 171. Nah, Anissa 171. bisa dibacakan Pak Darbo. Yang ini yang narasi tadi yang dibawa oleh Bang Suma. Oh, bawa-bawa bunda blokir lagi. Nah, sama seperti surah Al-Anbiya ya, manusia dia diciptakan, ditiupkannya lah ke dalam tubuhnya ruh Allah dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itu dia. Jadi proses lahirnya Isa Al-Masih bukan dibentuk dari tanah, tapi melalui kalimatullah, kalamnya Allah. Itu dari saya. Oke, jika ada kita akhir lah ya. Iya, terakhir dari saya mungkin, Bang. Siap Bang. Oke. Siap. Lanjut. Oke, baik. Saya harus mempertanggungjawabkan pernyataan saya dan kemudian menanggapi apa yang saudara sampaikan tadi, bahwa pada diri manusia itu ada roh, dan roh pada diri manusia itu maha hidup. Nah, ini saya perlu luruskan. Sekali lagi saya katakan, yang maha hidup itu cuman Allah, cuman Tuhan, Khalik. Sementara roh itu bukan Khalik. Roh itu sama kedudukannya seperti air, sama kedudukannya seperti tanah, sama kedudukannya seperti oksigen. Unsur-unsur yang diciptakan oleh Allah, digabungkan Allah untuk menghidupkan manusia. Ibarat kata, roh itu adalah aliran listrik atau kekuatan yang digunakan oleh PLN untuk menyalakan, membuat sebuah bola lampu itu bersinar. Itu adalah spirit, kekuatan yang tak terlihat. Ibarat kata Anda memegang kabel yang di dalamnya ada aliran listrik atau strum, Anda akan terkontak itu. Anda kesetrum. Itulah ruh. Jadi ruh, kekuatan spirit manusia itu bisa hilang kapan saja. Itu tidak maha hidup itu. Roh itu adalah ciptaan, seperti yang saya terangkan tadi. Roh itu adalah ciptaan, sesuatu yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan, satu bagian yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Ketika hanya roh, maka manusia tidak bisa hidup. Kalau hanya roh dan jasad yang menyatu, manusia tidak akan pernah hidup. Karena manusia membutuhkan air, karena manusia membutuhkan tanah. Oleh karena itulah kemudian roh ini hanya satu unsur dari beberapa unsur yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk. Dia hanya bahan, materi. Jadi roh yang ada pada diri manusia itu tidak maha kekal. Yang maha kekal adalah yang menciptakan roh itu sendiri. Nah, kita lihat pembuktiannya di dalam Yohanes 19:3, Yohanes
19 ya, di situ ada dikatakan begini, mereka mengambil mayat Yesus. Kenapa ada perkataan mayat di situ? Karena tadi yang disebut roh itu sudah meninggal. Lalu rohnya apakah masih hidup? Hidup. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, karena roh itu adalah unsur yang menghidupkan, yang digunakan oleh Sang Maha Hidup. Tetapi kemudian apa yang terjadi terhadap roh itu tetap aja tatarannya sebagai makhluk, bukan pencipta. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha hidup. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia tidak pernah mengalami kematian. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Inilah yang dikatakan, yang dialami oleh Yesus. Karena Yesus bernyawa, maka dia menjadi mayat. Dia mati dia. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran saat ini sama seperti Mazmur 91. Masih hidup, mendapat rezeki dari Allah, berada pada tempat yang diatur oleh Allah. Mazmur 91 juga menjelaskan seperti itu. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Engkau akan melihat kefasikan orang-orang yang fasik. Engkau menyaksikan orang-orang yang melakukan kefasikan. Sama seperti Al-Quran, diangkat oleh Allah. Nah, sama di dalam Mazmur 91 diangkat oleh Allah. Artinya Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian. Ada masa di mana dia akan mengalami kematian. Makanya dalam surah Maryam ayat 30 sampai 33 dan juga di dalam ayat 15 jelas sekali diterangkan, semoga kemuliaan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dimatikan dan dihidupkan kembali. Berarti Yesus mengalami kematian, Isa mengalami kematian. Berarti roh yang ada pada diri manusia bukan maha hidup, tetapi dia hanya hidup. Ada masa di mana mereka dimatikan. Yohanes 19 berapa tadi? 40, 41 dan 42 jelas sekali menarasikan di sana mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, membuktikan bahwa roh pada diri manusia tidak maha hidup, tetapi dia tetap mati. Apa buktinya? Nanti di yaumil hisab, roh manusia akan dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Artinya sampai kapanpun roh hanyalah roh, roh hanyalah makhluk, roh tidak maha hidup, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi maha hidup. Demikian. Lalu, Silakan Bang Angel. nah, itu roh Allah itu yang ada dalam tubuh manusia itu sama dengan roh yang ada di dalam tubuhnya Isa Al-Masih, yaitu roh Allah itu sendiri. Kenapa? Begitu manusia diciptakan, di dalam tubuhnya manusia itu adalah roh Allah. Dialah yang memberi napas hidup, seperti yang Allah yang maha hidup, ya toh, Allah yang maha hidup. Nah, dialah yang menggerakkan tubuh kita. Nah, saya berikan penjelasan kepada sedikit ya. Saya setuju dengan Bang Juma tadi, roh itu pencipta, ya, itu tidak boleh satu pribadi semua ya. Allah yang esa berdasarkan firman dan roh Allah ya. Nah, saya jelaskan roh Allah, roh manusia dengan roh Isa itu sama ya. Roh kita dari Kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan. Roh kita itu Karang. Saya tidak pernah mengatakan roh itu pencipta, Bang. Diluruskan, roh itu ciptaan. Oh, tadi yang pertama loh Bang, yang Abang buat narasi Bang. Enggak, roh itu adalah ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah Allah, Khalik. Ya, Sepanjang saya bernarasi, roh itu adalah ciptaan. Nah, oke lah. Ya mungkin salah dengar saya ya. Ya kita nggak tahu lah ya.
apakah benar atau tidak, Iya. ya kan nantilah di akhirat nanti Bang. Oke, bahwa ruh kita Siap. dari kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan ya, berasal dari Tuhan. Roh kita itu bukannya sekedar diciptakan dari Tuhan, tapi roh kita itu dihembuskan dari Tuhan. Apa artinya kalau roh itu dihembuskan dari Tuhan? Artinya waktu menciptakan manusia ada bagian dari diri Allah yang keluar pada manusia, yaitu nafasnya sendiri, ruhnya sendiri yang berasal dari dirinya. Kemudian kalau begitu manusia itu dalam diri manusia sebenarnya ada ruh bagian dari Tuhan sendiri. Tapi dengan begitu manusia sebenarnya punya potensi yang nyaris tidak terbatas. Potensi manusia sebetulnya nyaris tak terbatas, bisa bikin ini dan bikin itu karena ada hembusan roh Allah dari Tuhan dalam diri manusia. Tapi apakah kita sama dengan Tuhan? Tidak jawabnya ya. Apa bedanya kita dengan Tuhan? Karena kita bisa menciptakan, karena kita tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tapi kita bisa membangun rumah. Kita bisa menciptakan lautan, daratan. Kita bisa bikin kolam. Membuat lautan dan daratan itu Apa ini? Bang Angel, saya kasih referensi tambahan Bang Angel ya. Coba di Zakaria 12 ayat 1 dibaca itu, Bang Angel. Sorry, Bang Angel. kita tidak bisa menciptakan apa? Kita tidak bisa menciptakan lautan dan daratan. Sorry. Kamu minum dulu, makanya tadi saya suruh minum dulu ya. Silakan Bang Angel. Coba baca dulu Bang Angel. Zakaria 12 ayat 1. Roh itu ciptaan apa sekali itu sendiri. Coba dibaca ayatnya. Ya, sudah disampaikan oleh Bang Suma, Bang Arif. Oh gitu ya. Iya saya baru nyimak ini ada di jalan ini. Oke. Sudah disampaikan. Lanjut. Zakaria 12 ayat 1 ya. Saya jelaskan lagi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di sini ya. Sama Pak Dalbo, blokir permanen, sama yang lainnya. Kita lihat, saya tidak mau asal sok tahu. Firman ini tidak bilang bahwasanya misalnya ada 2 roh. Apakah ada 2 roh di dalam tubuh manusia? Saya tidak berani bilang bahwa ada 2 roh di dalam tubuh manusia. Hanya berdasarkan satu ayat ini. Tapi yang saya tangkap dari sini adalah bahwa Allah itu adalah sosok yang membentuk roh di dalam diri manusia, bahwa di dalam diri manusia itu ada roh, dan roh itu berasal dan dibentuk oleh Allah. Tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa ada roh Allah dan roh manusia. Roh itu dibentuk ya di dalam tubuh manusia, diciptakan di Kejadian 1 dan 2, dihembuskan roh di dalam diri manusia. Nah, saya tidak bisa bilang roh di manusia itu hanya sekedar ciptaan Tuhan. Karena kalau di Kejadian 2 ayat 7, nafas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu apa? Artinya nafas. Jadi sebenarnya kalau kita memahami yang beginian, contoh aja ya, saya kasih ilustrasi. Saya punya anak. Anak itu lahir dari sperma saya, sehingga dia lahir menjadi manusia. Saya melihat penciptaan manusia itu sebenarnya bukan hanya sekedar diciptakan Allah dari tanah, tapi ada bagian dari diri Allah yang ditempatkan di dalam manusia. Apa aja bagian dari diri Allah yang ada di dalam tubuh manusia adalah ruh. Dalam menciptakan manusia, kita ini ruhnya Tuhan, bukan sekedar diciptakan oleh Allah, tapi dari Allah sendiri sih. Ruhnya itu berasal dari yang roh Allah itu yang berasal dari dirinya sendiri, karena Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Itu kalau saya lihat dihembuskan, artinya dengan demikian bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu ada keilahian, di dalam diri manusia ada bagian diri Allah. Apakah manusia punya ruh bisa membuat kita sadar? Bisa. Yang membuat kita bisa peka, saya rasa itu ada. Setiap di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Apa aja sifat-sifat Allah? Contoh, kalau kita bandar narkoba ya kan, tapi kita memiliki sifat-sifat Allah.
kita menyayangi kita, anak kita. Contoh. Kenapa? Ini apa hubungannya dengan bandar narkoba? Apa hubungannya? Karena di dalam Angel temenan Apa nih, hubungannya? Angel temenan nih. Enggak, ini apa hubungannya Pak Pangel? Apa hubungannya dengan bandar narkoba ini loh? iya, biar nanti kan gini loh Bang, dalam pemikiran kita kan, oh itu orangnya jahat apa segala macam, tapi katanya waktu diciptakan ada roh Allah. Kan setiap tubuh manusia itu kan memiliki sifat-sifat Allah karena mempunyai roh-roh Allah. Sifat-sifat Allah itu kan banyak, kita nggak tahu ya Bang ya, banyak kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Itu dari saya. Ya, dan terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bang. Cuman saya dari tadi panjang lebar menjelaskan, menguraikan, tapi kembali lagi ke titik nol. Ya, saya simpulkan aja bahwa roh itu adalah makhluk. Barang siapa yang menyembah roh, menyembah makhluk, kesempurnaan pada diri manusia, bukti bahwa yang menciptakan manusia itu adalah hakikat yang sempurna. Ibarat sebuah lemari, kalau lemari itu bagus, ukirannya cantik, aturan-aturan daripada susunan antar ruas itu indah, berarti si tukang lemari ini adalah ahli, si tukang lemari ini sempurna. Kalau kemudian lemarinya hancur, berarti yang membuatnya ini tidak ahli. Manusia ini sempurna, dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang benar-benar sempurna utuh, maka itu cerminan daripada yang menciptakan. Bangunan yang bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Bangunan yang tidak bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Alam semesta ini, susunan-susunannya, lapisan tanah, lapisan oksigen dan seterusnya, langit dan bumi, antar satu dengan makhluk yang lain, ekosistem yang terjadi mencerminkan bahwa semua ini dicipta oleh Dia yang maha sempurna. Kalau kemudian kesempurnaan manusia Anda katakan bahwa itu adalah bagian daripada Tuhan, hakikat Tuhan, itu keliru. Ya, manusia dicipta oleh Sang yang maha sempurna, bukan berarti manusia itu menyerupai yang menciptakan. Lemari diciptakan oleh Sang yang punya karya, bukan berarti lemari itu adalah bagian daripada hakikat dari yang membuatnya. Jangan Anda katakan lemari itu adalah pembuat dan pembuat itu adalah lemari. Itu berbeda. Roh adalah ciptaan Tuhan. Roh adalah makhluk Tuhan. Roh adalah apa yang menjadi satu bagian dan yang Tuhan ciptakan untuk menghidupkan makhluknya. Maka yang menyembah roh adalah penyembah animisme, penyembah selain daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sehebat apapun roh itu, finalnya, endingnya, dia sujud tunduk berserah kepada yang menciptakan. Roh bukan Tuhan, roh hanyalah ciptaan Tuhan. Demikian. Itu menurut sampainya ya. Kalau bagi saya roh itu pencipta ya. Ya, karena di dalam tubuh manusia adalah roh Allah. Itu aja, simpel. Sekian dan terima kasih. Siap. Tanpa ada roh Allah, manusia mayat hidup. Betul. Berarti air itu adalah Allah. Karena tanpa air manusia adalah mayat. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa air. Berarti air juga. Air itu Allah Bang. Tidak ada ayatnya Bang. Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Hah? Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Roh. Ya. Roh itu pencipta itu. Karena ada nggak ayatnya bahwa Tuhan itu adalah roh? Tunjukkan ke saya kalau ada ya. Silakan. Kita lihat waktu dia menciptakan, ada firman-Nya, ada rohnya, iya kan? Terus dan terima kasih itu aja. Berarti satu pribadi, nggak boleh dipisahkan. Kenapa bisa satu pribadi? Berarti dia makhluk dong. Hah?
Berarti dia makhluk. Iya. Oh, itu menurutmu aja lah, Bang. Lah, semua yang punya roh itu makhluk. Oh. Sekarang begini, berarti Iya, hakikat Tuhan, berarti hakikat Tuhan Anda itu roh. Karena di dalam tubuh manusia itu ada roh Allah, Bang. Iya, memang roh Allah, bukan berarti Allah. Aku tanya dulu. Loh, di dalam tubuhmu ada roh Allah nggak? Ada. Terus? Ada kan? Ada. Terus? Roh Allah itu siapa? Berarti saya Allah. Berarti saya Tuhan. Ya, iya, sudah saya jelaskan. Bisa Ya aja kan, kamu itu kan Allah. dalam diri saya ada roh Tuhan, berarti saya Tuhan gitu. Bisa kita jadi Tuhan karena kita. Oh, bagus. Anda gangguan berarti. Teman-teman Oten yang di bawah, jangan panggil Bang Juma lagi, panggil Tuhan Juma ya, teman-teman Oten di bawah. Jangan panggil Bang Juma, tapi Tuhan Juma, apa kabar gitu ya? Berarti Anda gangguan. Ada yang koslet berarti sama Anda. Iya, karena kita manusia berdosa. Oke, sekarang begini. Iblis itu hidup dengan roh atau tidak? Iblis. Iya. Karena dalam tubuh manusia Ya, saya itu tidak ada roh. tanya manusia. Sekarang iblis. Iblis itu ada roh tidak? Ada. Roh Tuhan atau bukan? Dia adalah malaikat. Ya, roh Tuhan atau bukan? Roh Tuhan atau bukan? Ada. Loh, Roh Tuhan atau bukan? dia kan malaikat, Bang. Iya, berarti roh yang ada pada dirinya roh Tuhan atau bukan? Ya ada roh Tuhan lah, Bang. Ya, oke, dia tepuk nanti tangan dia- kalau begitu. Hah? Berarti iblis juga bisa jadi Tuhan. Ya itulah makanya lihat karena kesombongannya dia. Ya, enggak, bukan waktu itu, dia bukan di itu. surga, Berarti ya, makanya dia iblis jadi juga Tuhan. itu bisa jadi Tuhan. Kenapa bisa lah? Nah, Makanya bisa. dia- Berarti tidak salah kalau dia memberontak karena dia juga bisa jadi Tuhan ternyata. Ya iya. Bahaya motor. Berarti tidak salah Fir'aun menganggap dirinya Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Tidak salah setan menganggap diri dia Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Berarti kalau begitu pilih aja orang yang ganteng yang Anda sembah, atau mau sembah Bang Suma juga boleh kalau itu konsep yang Anda ingin jabarkan. Karena saya juga punya roh Tuhan dan saya Tuhan menurut Anda. Bahaya. Bang Juma 10% tiap bulan. Bahaya. Kalau kamu mau menganggap kamu Tuhan nggak apa-apa. Bukan aku yang menganggap diriku Tuhan, Anda, saudaraku. Anda barusan yang mengatakan. Bahaya itu. Bahaya. Karena manusia itu kan bisa jadi Tuhan. Waktu manusia pertama kali Adam ya kan diciptakan ya kan. Dia kan seharusnya dia yang dijadikan pemimpin toh. Dia yang jadi panutan toh. Karena dia jatuh ke dalam dosa akibat Hawa. Akhirnya dia nggak bisa jadi Tuhan. Dia, ya iyalah. Waduh. Waduh, gimana? Seandainya Adam tidak jatuh ke dalam pelanggaran, berarti Adam bisa jadi Tuhan. Iyalah. Dia Disembah gitu, disembah. Itulah makanya. Disembah gitu. Jadi Anda ingin menyembah makhluk. Jadi Anda ingin menyembah makhluk Adam yang telanjang bulat itu gitu. Yang tidak berdosa, Bang. Yang Anda salah. Anda keliru. Anda harus banyak belajar. Adam diciptakan. Kenapa Anda bisa menyembah ciptaan? Hah? Adam itu dicipta. Kita nggak ada menyembah Adam. Kita Tadi menyembah Isa Anda mati. mengatakan seandainya Adam tidak jatuh ke dalam dosa, dia adalah Tuhan. Betul? Iyalah. Aduh. Ini udah pendeta teh. Untung sangat aku masaki. Aduh. Padahal Adam, Bung, saya tanya sama Anda. Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia diperuntukkan untuk beranak cucu. Berarti Tuhan Anda beranak cucu. Itu Bang. Kalau dia sudah berdosa, Bang, dia kan beranak cucu lah, penuhi bumi ini toh. Oh tidak, di situ belum jatuh ke dalam dosa. Baca 1 Kejadian 26. Baiklah kita menciptakan manusia Adam segambar dengan kami.
serupa dengan kami, ya kan? gimana? Untuk mengisi bumi dan punya keturunan yang banyak. Berarti ketika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, Tuhan Anda punya keturunan banyak. Berarti Tuhan Anda banyak. Betul? Tuhan banyak, mana ada ayatnya Tuhan banyak? Lah kan dia punya keturunan banyak. Di mana Bang? Kejadian 1 nomor 26. Oke, kita baca ya. Silakan. Jangan ngarang-ngarang kamu ya. Baik. Berfirman Allah. Itu kitabnya Yahudi, Bung. Saya lebih paham dari kalian. Berfirman Allah, kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami, sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata. Gak ada di sini. Ya, baca data selanjutnya. Cucu. Coba baca selanjutnya. Kejadian Mana tuh beranak cucu? nomor 28-nya coba Anda baca. Mana beranak cucu nih? Bacalah 28-nya. Loh, tadi kamu bilang kejadian 126. Loh, nanti kalau cuman 1 dibilang comot. Baca data selanjutnya dong. Iya. Baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Terus Allah memberkahi mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Terus itu ada perintahnya beranak cucu banyak. Tapi kejadian 1 ayat 26 kamu bilang. Loh, Anda harus Jadi kalau Anda belajar Bible itu satu-satu data saja gitu. Loh, data yang lain tidak dipakai. Kan kamu langsung bilang tidak, itu saya merangsang otak saudara supaya sehat. Karena saya lihat ternyata Anda sakit. Berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung. Lalu kemudian dikasih kuasa. Iya, lalu dikatakan data selanjutnya. Dengarkan data selanjutnya. Maka Allah maka Allah menciptakan manusia. Berarti Tuhanmu diciptakan. Oke, tepuk tangan dulu. 1. Menurut gambar, dengar dulu. Sama seperti Isa. Anda selesai kan? Saya belum selesai kan? Saya belum selesai. Sabar. Bukan Isa ini Adam. Bung, ini bukan Isa, ini Adam. Adam manusia yang Anda ingin tuhankan tadinya. Andai saja. Dengar saya dulu, Bung. Bagaimana Anda mau waras kalau Anda tidak bisa mendengarkan? Anda tidak bisa waras kalau Anda tidak bisa mendengarkan saya dengan baik. Oke? Anda mengatakan Adam seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, dia bisa jadi Tuhan. Anda bisa tuhankan. Nah, Allah menciptakan Adam menurut gambar Allah. Oke? Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. 1. Lalu kemudian diterangkan lagi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki-laki, ada perempuan. 2. Kemudian yang ketiga, Allah memberkati Adam dan istrinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka cucu-cucunya ini adalah Tuhan Anda semua. Ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Kan kita bicara tentang Adam. Ini kan manusia diciptakan menurut gambar. Dengarkan. Tuhan menciptakan menurut gambar laki dan perempuan. Ayo, Adam dan Hawa kalau tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tetap Tuhan bagi Anda. Karena mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Disembahkan laki-laki. Oh, nggak bisa. Karena Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam, menciptakan juga perempuan. Karena rupa Tuhan Anda itu berupa perempuan dan laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan dia tengah-tengah. Ada bilang berupa perempuan laki-laki. Ada di situ. Ada. Maka Tuhan menciptakan manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia.
Saya Ayo. bilang Adam. Nggak ada Adam, nggak ada Adam, nggak ada Adam, nggak ada. Anda jangan parah di sini. Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Manusia di sini yang dimaksud siapa? Adam. Kalau Hawa bukan manusia. Adam yang pertama. Adam Adam pertama, tidak tapi jatuh ke dalam dosa, dia ya, tidak bisa. dikatakan di situ Kita bisa. Adam yang pertama. Kita bisa. Anda salah. Seperti Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Hawa kita. juga manusia. Karena Berarti kita terbatas. Tuhanmu memang Karena kita lucu. terbatas. Karena kamu Karena kita mengimani terbatas. bahwa andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka Kristen komunitas Bahlul ini menyembah Adam. Karena Adam tidak berdosa dan dia diperintahkan untuk kemudian beranak cucu, maka Tuhan Anda itu semuanya Anda tuhankan cucu Adam. Makanya tadi Anda mengatakan, apakah Bang Suma itu bisa jadi Tuhan? Anda katakan bisa. Ya bisa juga. Nah itu dia, makanya aku bilang, jadi kamu nggak usah malu, nggak usah malu, nggak usah kamu malu. Akui aja bahwa Kristen itu memang ajaran edan. Akui aja. Kristen itu memang ajaran edan. Ajaran sinting Kristen itu. Kenapa? Dari pernyataan saudara sendiri, Anda mengatakan andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka bisa dituhankan. Well, parah ini. Nah, diulang lagi. Kan Adam. Udah, Anda turun. Anda mempermalukan Kristen yang lain. Turun. Anda turun, saudaraku. Anda turun. Anda belajar, Anda cari dokter jiwa. Tolong ke psikiater, periksa otak Anda. Kelihatannya ada tulang babi nyangkut di kepala. Oke teman-teman, silakan dilanjut yang lain. Kalau ada pasien berikutnya, silakan. Udah deh. Kasihan tadi. Saya pikir orang ini punya perangkat yang bisa menelaah, menerima, mendengarkan, mengerti penjelasan saya. Ternyata saya capek-capek menjelaskan, ujung-ujungnya abang kan mengatakan tadi roh itu adalah ciptaan. Lah, kaget saya bang. Di mana saya mengatakan roh itu adalah pencipta? Waduh, parah. Ternyata bengkok semua. Ya, tapi sampuku deng. Iya. Anu sampuh tapi laku garaga baju maka susi teh. Le, kita jo gambar. Oh iya. Mereka apa? Lah, nah dibaluk-baluk tuh jawan. Lah, mereka. Cocok kah? Anu, kita hubungi siapa? Divisi Humasnya. Oh iya. Nanti koordinasi sama Bang Darbo. Iya. Kan laku desain jolo lah, mereka nak pamer itu lah. Iya. Coba nanti. Bahasa apa tuh? Ibrani kuno bang. Ibrani kuno. Jangan sampai Bang Juma tadi katanya kan Bang Juma manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Berarti kalau ada manusia yang cacat, Tuhannya cacat dong Bang. Ya itu dia makanya. Ya, konsekuensinya. Jangan Contoh Nixon bisa menuhankan Adam. Selamat sore dulu Mbak Nixon. Jangan samakan Adam dan Tuhan. Tuhan itu beda. Nah, katakan itu kepada saudara yang tadi. Itu saudaramu. Ya udah, silakan dilanjut yang lain. Saya rehat sejenak. Silakan. Bagaimana Mbak Nixon? Aku mau nanya, ada nggak sih di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang akhlak yang bisa diambil oleh kaum muslim, akhlak Rasulullah? Apa maksudnya apa ini? Ada nggak akhlak yang baik untuk ditiru? Akhlak itu apa? Ya akhlak kamu nggak tahu tingkah laku. Oh ini yang perilaku. kemarin itu akhlak inilah. Akhlak.
Jadi di Al-Quran itu Nikon Kemarin tidak sudah menceritakan dijawab, sejarah. Sudah dijawab itu. Kamu nanya lagi. Ya kan dijawab semalam nggak apa. Nggak apa? Kan kemana-mana lari ya. Hah? Kalau ahlaknya Rasulullah itu tidak baik, sampai sekarang ini Islam udah nggak ada. Kan Iya, begitu? kalau di Tidak Al-Quran ada enggak? Ayat Nggak berapa? ada. Al-Quran itu tidak menceritakan sejarah-sejarah ini. Tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku sejarah. Gitu. Kalau mau cari sejarah adanya di Biblos, tapi nggak tahu sejarahnya benar apa enggak kan? Karena ada roh Allah melayang-layang di atas air. Seperti apa itu? Melayang-layang seperti apa itu, Pak Ustaz? Berarti sifat, kalau kita cari sifat Rasulullah itu adanya di mana? Ya adanya di ya lihat aja Pak. Ya lihat aja pengikutnya sekarang akhlaknya begitu. Gimana? Enggak. Kalau Gitu kita bicara pengikutnya, banyak juga pengikutnya yang mungkin kurang baik, gitu kan? Mungkin apa? Sekarang Enggak. kamu merasa Sekarang baik kalau nggak? kita mau lihat ahlaknya itu di mana gitu? Gini, Kalau kami kan tertulis di Bible gitu kan, tertulis cuman kita akhlak Tuhan itu seperti apa. Tuh acak-acak jualan orang itu akhlaknya. surat setelah Nabi Muhammad dulu adalah kayak seperti dia amanah, dia memiliki dia kemarin udah saya jelasin sama itu, semua udah menjelaskan sama dia, cuman dia ingin menggiring, akhirnya kita ceritakan ke hadis. Nah dia nanya di hadis ini mana lagi, terus sampai begitu. Ya kan di hadis itu kan otomatis kan yang ditulis para nabi kan, bukan dari Tuhan datangnya kan. Berarti itu rekayasa atau karangan. Kalau kitabnya Paulus rekayasa atau karangan, Dinda? Ya asli diturunkan oleh Tuhan gitu. Bukan karangan. Ya kan aku mau tanya di sini, aku mau bertanya sama kalian. Kalau kamu mau tahu sifat Rasulullah, lihat aja umatnya sekarang. Itu aja yang ada di lingkungan kamu. Di lingkungan kamu aja, lihat aja itu umat-umat Rasulullah bagaimana toleransinya terhadap kamu. Gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kamu nggak usah melebar kemana-mana. Dengar dulu. Kamu di lingkungan di dekat rumah kamu ada nggak orang Islam? Ada nggak orang Muslim? Nggak tahu. Kamu ini manusia apa roh? Kok nggak tahu lingkungan kamu? Bakalan gini, orang nanya emang nggak mau jawab di mana gitu, di mana. Saya tanya dulu, di lingkungan kamu, di sekitar kamu ada nggak orang Muslim? Bang Palopo. Iya bang. Siap. Bang Palopo, jangan ini dia kemarin udah kami jawab berkali-kali. Itu sudah kami anggap selesai. Jadi di tiap komal itu pertanyaannya. Jadi nggak usah terlalu digiring ke dalam Al-Quran lagi. Silakan dibaca. Ini suara Bible. siapa ya? Ini suara siapa? Apa pertanyaannya? Hah? Bang Arif? Suara siapa? Ini Theodor. Apa-apa? Oh, Nah, tahu Theodor. Enggak, Samiot kau di mute. Theodor mute kok ada suara? Dia jaringannya lagi jelek. Bang Theodor. Kok Iya, berubah kayak jaringannya ini lagi Yudika suaranya? Berubah kayak Ancila Ricci suaranya di Bang Theodor. Jadi begitu Nikton. Jaringannya Jadi lagi ya. Kalau kamu mau lihat akhlak daripada Rasulullah itu lihat aja di sekeliling kamu. Apakah kamu merasa sekelilingnya dilihat orang-orang Muslim? Di sekitar Kalau kamu kita aja. lihat orang-orang Muslim, Kalau di dalam Al-Quran, enggak, itu enggak jadi patokan, oke bang. Kalau kita di dalam lihat masyarakat Al-Quran, yang Bang. sekeliling kita Tetapi itu bukan jadi ketika patokan, bang. tetapi nanti ketika kami sudah sampaikan, silakan Anda jabarkan juga ya. Mungkin ada di dalam Bible ya. Oke. Di
As-Saf ayat 21 dikatakan di sini. Oke. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Itu kita aja perintahkan untuk mengikuti ya suri teladan Allah. Rasulullah. Paham nggak suri toladan? Paham nggak suri toladan? Sekarang silakan Anda menunjukkan apa sih suri toladan yang ada di dalam Bible yang dicontohkan oleh Pak Paulus. Silahkan. Penjelaskan kalian itu kurang dipahami. Saya minta sekarang Anda jelaskan suri toladan Pak Paulus. Uswatun hasanah. Ya, Silahkan dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang Sikap baik dan akhlak bagi Rasulullah umatnya. aja tidak kalian jabarkan di dalam Al-Quran. Saya sudah menjawab tentang suri toladan. Suri toladan itu apa? Ini ayatnya loh. Anda meminta di dalam Al-Quran, kami sampaikan ayatnya ini loh. Nah sekarang kan saya sudah tadi sampaikan ya. Sekarang di mana suri toladan Pak Paulus? Mungkin Anda bisa jabarkan. Silahkan. Atau tak kasih dulu ciuman kudus? Silahkan. Semoga Tuhan memberkati kalian. Loh. Oh, Kamu kok disuruh itu menjelaskan. jawabannya? Disuruh. Kok itu jawabannya? Bang mana? Bang mana bang? Apakah ini menurut kamu suri toladan? Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Apakah itu suri toladan menurut kamu? Kalian kan baca ayatnya sepotong-sepotong, kan ada lagi. Makanya kamu tidak mau jelaskan, makanya saya yang baca gitu loh. Susah dijelaskan apabila kalian Apa yang susah atau begini menurut kamu yang suri toladan? Ketika kamu mau menjadi murid Yesus maka wajib hukumnya membenci keluargamu. Apa begitu? Hah? Atau itu yang kamu maksud bahwa inilah suri toladan. Harus kita benci kedua orang tua, harus kita benci istri dan anak-anak kita, harus kita benci saudara-saudara kita agar bisa menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Nah. Jelaskan. Atau tak kasih lagi ciuman kudus. Atau contoh Pak Paulus membantai semua murid-murid Yesus atau seperti itu, jelaskan. Ini saya sudah bacakan ayat, masih ngeyel dia. Ini ya di Lukas 14 nomor 26. Untuk membenci keluarga ya. Kalau mau menjadi murid Yesus.